Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 20230501030447 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Ingin mereview resume saya dari kelompok 7 sampai kelompok 13 sebagai tugas UAS di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, langsung saja masuk ke resume yang ke-7 dengan judul Analisis Perkembangan Keputusan Jangka Pendek Produsen Aspek. Definisi keputusan jangka pendek menurut Hasan and Mowan 2011, keputusan jangka pendek atau taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemeliharaan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung maupun yang terbatas. Keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, tetapi kerap kali memiliki konsekuensi jangka panjang. Keputusan jangka pendek ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Dalam konteks produksi jangka pendek melibatkan yang pertama, pengaturan jadwal produksi, yang kedua, pengaturan tenaga kerja, yang ketiga, pengaturan bahan baku, dan yang terakhir, pengelolaan inventaris. Lanjut pada judul selanjutnya, yaitu ada aspek produksi dalam keputusan jangka pendek. Yang pertama yaitu terkait proses produksi. Proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Keputusan terkait proses produksi melibatkan penentuan metode produksi, perencanaan dan pengendalian proses serta penjadwalan. Kedua, ada pengendalian kualitas. Kualitas produksi adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan terkait pengendalian kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu. Keputusan terkait kapasitas meliputi yang pertama, penyesuaian kapasitas mesin, yaitu mengubah pengaturan mesin untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, menambah shift kerja, yaitu menambah jam kerja untuk meningkatkan output. Dan yang terakhir, pengurangan waktu henti, yaitu mengurangi waktu tidak produktif dari mesin. Selanjutnya masuk pada judul tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek, atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba, atau skala kecil yaitu memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Selanjutnya yaitu ada penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada make or buy decision, merupakan keputusan membuat sendiri atau membeli, baik dalam perusahaan yang sama maupun perusahaan yang berbeda dengan berbagai faktor biaya yang relevan seperti yang pertama keputusan membuat sendiri, yaitu biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead, variabel serta lainnya. Yang kedua, keputusan membeli, yaitu biaya tenaga kerja, pembelian biaya jasa penerima, biaya pembelian komponen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada keep or drop decision, yaitu merupakan keputusan antara menghentikan atau tetap melanjutkan produksi suatu produk dalam perusahaan. Dalam hal ini, keputusan manajer berdasarkan perhitungan biaya variabel, yang dimana dengan biaya variabel yang relevan akan membantu bagaimana keputusan sesuatu produk ke depannya. Kemudian yang ketiga ada special order decision, yaitu keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga khusus untuk mencegah terjadinya ekspansi pabrik secara terus-menerus. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sell or process further, yaitu keputusan untuk menjual produk secara langsung atau memprosesnya lebih lanjut untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi berdasarkan dengan biaya produksi.
Yang terakhir yaitu ada keputusan bauran produk atau product mix, yaitu suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual beberapa macam produk harus membuat keputusan tentang proporsi produksi masing-masing produk dalam total produksinya. Hal ini disebut dengan product mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total. Baik, lanjut pada faktor yang mempengaruhi keputusan jangka pendek. Yang pertama yaitu ada permintaan pasar, yang dimana perusahaan perlu melakukan analisis pasar untuk menentukan tingkat permintaan dan penyesuaian produksi. Ketika permintaan meningkat, perusahaan harus cepat merespon dengan menambah kapasitas produksi. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu keahlian dalam ketersediaan tenaga kerja berdampak pada keputusan produksi. Perusahaan perlu memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan proses produksi. Yang ketiga, teknologi. Maksudnya yaitu kemajuan teknologi berpengaruh besar pada proses produksi. Teknologi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Adapun kebijakan perusahaan, kebijakan internal perusahaan, termasuk anggaran dan strategi manajemen, berperan penting dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan produksi sejalan dengan visi dan misi yang lebih besar. Baik, selanjutnya masuk pada materi konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada sunk cost. Sunk cost adalah biaya-biaya yang sudah terjadi atau sudah dikeluarkan perusahaan. Kemudian yang kedua ada opportunity cost. Opportunity cost adalah kesempatan yang hilang karena perusahaan memilih suatu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kemudian yang ketiga ada relevant cost, yaitu biaya yang dapat dipakai sebagai informasi untuk pengambilan keputusan adalah biaya relevan atau relevant cost. Selanjutnya masuk pada analisis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada keputusan rutin. Keputusan manajemen yang terjadi berulang-ulang, kondisi keputusan secara dengan yang sama. Demikian biasanya dibuat secara terpola dengan kondisi jika, maka, atau if then. Yang kedua yaitu ada keputusan khusus. Setelah keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi, keputusan ini menyangkut masalah yang spesifik atau khusus, sehingga untuk memutuskannya diperlukan informasi analisis yang seksama. Adapun yang ketiga yaitu keputusan jangka pendek dalam produksi, yaitu ketika sebuah perusahaan manufaktur memutuskan untuk meningkatkan produksi selama periode permintaan tinggi, misalnya saat musim liburan, tanpa menambah fasilitas atau investasi besar. Selanjutnya masuk pada kesimpulan. Adapun makalah ini membahas tentang pentingnya pengembalian keputusan jangka pendek dalam akses produksi bagi keberlangsungan dan efisiensi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan perlu menerapkan strategi taktis yang mencakup aspek seperti penjadwalan produksi, pengaturan kapasitas, pengendalian kualitas, dan manajemen biaya. Keputusan jangka pendek seperti menerima pesanan khusus, membuat atau membeli komponen yang menentukan bauran produk memiliki dampak langsung pada operasional dan keuntungan perusahaan. Analisis biaya relevan sangat penting untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan optimal, terutama ketika sumber daya terbatas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seperti permintaan pasar, tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil efektif dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Selanjutnya masuk pada resume ke-8 yaitu mengenai sistem manajemen biaya dan activity based management atau ABM. Pengertian sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya atau cost management system didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. Sistem manajemen biaya harus
berintegrasi dengan semua aspek dalam perusahaan seperti sistem desain, serta pengembangan, sistem produksi serta pembelian, sistem pelayanan konsumen, dan juga sistem distribusi serta pemasaran. Selanjutnya masuk pada tujuan dan manfaat manajemen biaya. Yang pertama, tujuan-tujuan sistem manajemen biaya, yaitu mengidentifikasi biaya aktivitas. Yang kedua, menentukan efisiensi efektivitas ekonomi aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, penyempurnaan kinerja masa depan. Dan yang keempat, mencapai 3 tujuan tersebut bersama-sama dalam lingkungan perubahan teknologi. Baik, selanjutnya yaitu terdapat beberapa manfaat cost management, di antaranya yang pertama yaitu sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang kedua, sebagai upaya meningkatkan pelacakan biaya perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja daur hidup suatu produk. Selanjutnya yaitu sebagai dasar untuk membuat keputusan. Kemudian, sebagai bentuk manajemen investasi yang lebih efisien. Selanjutnya, sebagai alat untuk mengukur kinerja. Dan yang terakhir, dukungan dalam optimasi aktivitas dan filosofi pemanufakturan. Selanjutnya masuk pada pengertian Activity Based Management atau ABM, merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas-aktivitas apa sajakah yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Adapun ABM menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Hazen and Mowen, Activities Based Management adalah pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen terpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Selanjutnya, Activity Based Management menurut Supriyono adalah suatu disiplin atau sistem yang luas dan pendekatan yang terintegrasi yang memutuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh oleh penyediaan tersebut. Kemudian ada menurut Mulyadi, tujuan Activity Based Management adalah untuk improvement secara berkelanjutan terhadap customer value dan menghilangkan pemborosan. Activity Based Management memiliki banyak manfaat bagi suatu perusahaan. Adapun penerapan dan tantangan dalam penerapan ABM, yaitu penerapan ABM membutuhkan perubahan budaya dan sistem dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki komitmen yang kuat dari manajemen puncak dan melakukan pelatihan kepada karyawan terkait pentingnya pengelolaan biaya berbasis aktivitas. Selanjutnya, adapun tantangan dalam penerapan ABM, yang pertama yaitu biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, penerapan ABM merupakan sistem yang lebih kompleks dan memakan waktu dalam pengumpulan data. Biaya untuk implementasi awal dapat cukup besar, kesulitan dalam identifikasi aktivitas. Yang ketiga, Larana University 2024. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas dengan tepat bisa menjadi tantangan, terutama dalam perusahaan besar dengan proses yang sangat kompleks. Perubahan budaya organisasi. Yang kelima, penerapan ABM memerlukan perubahan dalam budaya perusahaan untuk fokus pada pengelolaan biaya berbasis aktivitas yang mungkin menghadapi representasi dari karyawan atau manajemen. Selanjutnya masuk pada resume ke-9, yaitu mengenai standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Pengertian standar costing. Standar costing adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa tertentu. Biaya standar ini ditetapkan sebelumnya berdasarkan asumsi kondisi operasi dan efisiensi dan normal, mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Standar costing digunakan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, sehingga dapat membantu
mengidentifikasi penyimpangan, peningkatan efisiensi, dan mendukung pengendalian biaya dalam perusahaan. Selanjutnya masuk pada jenis-jenis standar costing. Yang pertama, biaya rata-rata. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan biaya waktu rata-rata, di mana biaya standar tersebut hanya digunakan ketika perusahaan mulai menggunakan biaya standar dalam produksi. Kemudian yang kedua yaitu ada attainable high performance. Pada keunikan jenis biaya ini adalah bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya di masa depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada standar lama. Adanya keunikan dari biaya standar ini adalah mencakup unsur normatif dan prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu ada standar teoritis, yaitu merupakan standar yang ditetapkan di awal sehingga menghasilkan perhitungan kasar. Selain itu, pemakaian biaya standar ini biasanya digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, meskipun tidak selalu tepat. Selanjutnya masuk pada penentuan harga pokok standar, yaitu definisi dan tujuan penentuan harga pokok standar. Penentuan harga pokok standar merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan industri karena selama proses produksi terdapat biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan, misalnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan untuk menentukan besarnya biaya produksi yang dibebankan kepada produk tertentu. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sistem harga pokok standar adalah tingkat reliabilitas, akurasi, dan kestabilan dari harga pokok standar yang ditetapkan. Adapun bagian dari penentuan harga pokok standar meliputi standar biaya bahan baku, standar biaya tenaga kerja langsung, dan standar biaya overhead pabrik. Adapun standar biaya bahan baku adalah bahan baku yang seharusnya terjadi dalam pengelolaan suatu satuan produk. Dalam menentukan standar biaya bahan baku sendiri untuk mengelola produk ditentukan oleh dua faktor, yaitu standar kuantitas bahan baku dan standar harga bahan baku. Sedangkan standar biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi dalam pengelolaan suatu satuan produk. Sedangkan standar biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya overhead pabrik yang seharusnya terjadi di dalam mengolah satu satuan produk. Pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja manajemen adalah proses penilaian kemajuan kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masa yang akan datang. Selanjutnya masuk pada resume ke-10, yaitu sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Adapun pengertian sistem penganggaran fleksibel dan konsep support activity cost, anggaran fleksibel adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat atau value kegiatan. Anggaran fleksibel lebih cocok untuk jenis aktivitas dengan value variabel daripada anggaran statis. Anggaran fleksibel lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Anggaran fleksibel juga dapat mengukur seberapa efektif seorang manajer. Ini karena anggaran fleksibel dapat menyesuaikan pengeluaran berdasarkan tingkat aktivitas atau volume. Tidak seperti anggaran statis. Konsep support activity cost atau biaya aktivitas pendukung berperan penting dalam sistem penganggaran fleksibel karena dapat mempengaruhi ketetapan dan efisiensi alokasi anggaran. Support activity cost merujuk pada biaya yang terkait dengan aktivitas pendukung yang tidak langsung menghasilkan produk atau layanan utama.
tetapi mendukung proses operasional secara keseluruhan. Contoh aktivitas pendukung meliputi pemeliharaan mesin, administrasi, pelatihan karyawan, atau layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu masuk pada cara kerja sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama yaitu ada identifikasi biaya tetap dan variabel. Yang kedua menghubungkan volume aktivitas dengan biaya. Yang ketiga penyesuaian berdasarkan perubahan pendapatan. Selanjutnya yaitu ada struktur anggaran dasar, menengah, dan lanjutan. Dan yang terakhir ada evaluasi efektivitas. Selanjutnya ada komponen sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama yaitu ada biaya tetap, yang dimana biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produk. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu berbeda dengan biaya tetap. Biaya variabel berubah seiring dengan perubahan volume produk atau aktivitas. Yang ketiga tingkat aktivitas, yaitu tingkat aktivitas merujuk pada jumlah unit yang diproduksi atau dijual dalam periode tertentu. Yang keempat, pengukuran kinerja, yang dimana pengukuran kinerja ini adalah proses untuk mengevaluasi seberapa baik anggaran yang telah disusun sesuai dengan hasil aktual yang dicapai. Dan yang kelima, modal anggaran. Modal anggaran dalam sistem penganggaran fleksibel mencakup beberapa jenis anggaran yang disusun untuk skenario yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Yang pertama, pemicu biaya variabel seperti volume produksi dan harga input yang berfluktualisasi mempengaruhi total biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, analisis varians. Dengan menggunakan anggaran fleksibel, manajemen dapat melakukan analisis varian untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan optimal dan operasional, membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Yang ketiga, pengendalian biaya, yaitu anggaran fleksibel berfungsi sebagai alat pengendalian biaya yang lebih efektif dibandingkan anggaran statis karena memberikan informasi yang relevan untuk pengembalian keputusan berdasarkan kondisi terkini. Yang keempat, penyesuaian estimasi biaya, yaitu anggaran fleksibel menghitung ulang estimasi biaya berdasarkan tingkat aktivitas aktual sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pengeluaran yang diperlukan. Yang kelima, evaluasi kinerja, yaitu penganggaran fleksibel memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih baik dengan menyediakan data yang relevan untuk analisis varian antara anggaran dan hasil aktual. Yang keenam yaitu perencanaan responsif. Organisasi dapat merespon perubahan besar untuk kondisi operasional dengan cepat, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Selanjutnya masuk pada resume ke-11 yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan TQM. Pengertian akuntansi penanggung-jawaban. Akuntansi penanggung-jawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadikan pedoman departemen. Yang kedua yaitu ada pengertian Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua. Selanjutnya yaitu hubungan antara prinsip TQM dan sistem penanggung jawab di dalam organisasi. Beberapa prinsip utama TQM dan yang relevan dengan sistem penanggung-jawaban antara lain seperti keterlibatan karyawan, fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan pendekatan proses. Selanjutnya yaitu masuk pada materi integrasi akuntansi, pertanggungjawaban, dan TQM dengan menggunakan APJ. Organisasi dapat memonitor kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi penyimpangan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, TQM menentukan pentingnya kualitas dalam semua aspek operasional dan melibatkan strategi berikutnya. Keempat, meningkatkan berlanjutan. Yang kelima, keterlibatan karyawan. Dan yang keenam, fokus pada pelanggan.
Selanjutnya masuk pada resume 12 yaitu investment center dan transferan pricing. Pengertian investment center. Investment center adalah suatu unit atau divisi dalam perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas pengendalian biaya atau cost control dan pencapaian pendapatan atau revenue generation, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan keputusan investasi aset yang digunakan untuk operasional unit tersebut, berdasarkan dengan unit lain seperti cost center atau profit center yang memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang lebih terbatas. Investment center memiliki cakupan yang lebih luas dan strategis. Selanjutnya ada peran investment center. Peran investment center dalam perusahaan berikut adalah peran penting investment center dalam perusahaan. Yang pertama, pengelolaan dan optimalisasi aset. Yang kedua, pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan. Keempat, mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang kelima, penyelarasan dengan strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian transfer pricing terhadap kinerja perusahaan dan kepatuhan pricing. Transfer pricing terhadap kinerja perusahaan dan kepatuhan pajak transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antar unit bisnis dalam suatu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini mencakup penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tidak berwujud, atau alokasi biaya. Transfer pricing menjadi aspek penting dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya masuk pada resume 13 yaitu mengenai hybrid product costing. Pengertian hybrid product costing. Hybrid costing atau penetapan harga pokok campuran ini memadukan ide yang terdapat dalam job order costing dan proses costing. Sistem biaya dapat digunakan dengan perhitungan biaya dalam proses atau proses costing dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan job atau order costing. Selanjutnya pengertian hybrid product costing. Perbedaan proses costing dengan job ordering costing. Job ordering costing biasanya juga dipakai pada sistem pemesanan biasa yang relatif satu jenis ataupun banyak jenis, dan kebalikannya proses costing biasanya dipakai dalam produk yang masanya seragam, sehingga product costing sistem harus dibangun secara mendatar, sehingga hybrid costing system dibangun karena adanya hybrid product system yang menggabungkan order manufacturing dan mass production manufacturing. Selanjutnya, tujuan dari hybrid costing. Yang pertama, memisahkan dan mengalokasikan biaya untuk produk individu atau kelompok. Yang kedua, sistem ini digunakan untuk menentukan biaya produk dengan mengalokasikan biaya overhead dan tenaga kerja sesuai dengan barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga, sebagian besar proses produksi seragam, hybrid costing membantu membedakan biaya untuk menghitung biaya produk secara lebih akurat. Lanjut pada proses perhitungan hybrid product costing. Yang pertama, karakteristik penentuan biaya proses. Aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Kedua, produksi bersifat massa dengan tujuan untuk mengisi persediaan yang siap untuk dijual. Ketiga, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif homogen dan berdasarkan standar. Keempat, biaya dibebankan ke setiap unit untuk membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Kelima, pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Kemudian, bagian B, akuivalen unit dalam penentuan biaya proses unit ekuivalen produksi. Yang pertama, aliran biaya rata-rata tertimbang rumus, yaitu produk sesuai atau PDP akhir kali tingkat penyelesaian. Kedua, aliran biaya piro rumus. Produksi selesai atau PDP akhir kali tingkat penyelesaian, PDP awal kali tingkat penyelesaian.
Bagian C yaitu laporan biaya produksi dalam penentuan biaya proses. Laporan biaya produksi memiliki format yang beragam, tetapi minimal memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, skedul kuantitas. Yang kedua, biaya dibebankan. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Selanjutnya masuk pada contoh kasus hybrid product costing. Adidas menggunakan hybrid costing dalam program My Adidas yang memungkinkan pelanggan merancang sepatu sesuai spesifikasi pribadi. Prosesnya mencakup pengukuran kaki pelanggan menggunakan scanner 3 dimensi, pemilihan model dan warna sepatu. Data desain dikirim ke pabrik di mana tim kecil memproduksi sepatu sesuai pesanan. Hybrid costing digunakan untuk menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama, job order costing untuk bahan dan komponen khusus yang dipilih pelanggan, dan yang kedua, proses costing untuk biaya konversi dalam produksi massal. Pendekatan ini memungkinkan Adidas menciptakan produk yang disesuaikan secara efisien dalam lingkungan produksi massal dengan konsep mass customization. Biaya produksi dihitung dengan mengakumulasikan seluruh biaya dan membagikannya dengan jumlah sepatu yang dibuat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari hasil resume saya, yaitu dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Saya atas nama Febrianti mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.